Here we are, a million stars floating over our heads, beating hearts, falling apart, staying up to forget. But baby, we'll fly. We all go dancing My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left unsaid. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, now I'll find you in my dreams. My heart rages around like an ocean in my head. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, now I'll find you in my dreams. Oke guys, ini adalah mesin bagian kirinya Kawasaki ZG1000. Jadi di sini ini nanti posisi topnya ya. Ini adalah top 1 dan juga top 4. Dan piston 1 dan juga piston sebelah 4 itu dia berada di posisi atas guys. Untuk fusernya dia ada 2, ada di kiri dan juga ada di kanan guys. Untuk di bagian persneling ya, ini netral, satu sama dengan motor-motor cowok lainnya, cuma dia sudah memakai hidrolis ini. Jadi dia memakai cairan minyak rem ya, hidrolis. Kemudian di sini ada apa namanya? Tempatnya dari ini guys. Dari dinamo ampernya. Jadi dia masuk di sana, nanti ada karetnya di situ guys. Kemudian ini adalah bagian belakangnya. Dia memakai gardan guys. Jadi dia tidak pakai sistem rantai. Untuk pistonnya sendiri ini tergolong cukup besar ya. Dia memakai ukuran ini 74 mm. Ini cukup besar guys. Ini untuk dalaman silinder headnya. Jadi noken asnya ada 2. Ini masuk dalam kategori DOAC. Cuma dia masih pakai Temlar ya.
Biasanya kalau di OAC klepnya kan ada di sebelah sini, tapi ini ada di agak depan ini. Jadi untuk klepnya ini masih bisa disetel. Jadi kalau tadi ini yang sebelah kiri ya, jadi topnya bisa disetel di sini. Ini loss. Sementara yang di sini adalah langkah kompresi guys. Ini adalah lubang-lubang businya. Dan untuk businya ini dia memakai busi seperti dratnya Honda Mega Pro atau Honda JL ya. Jadi dia memakai drat 18 guys. Ini adalah bak koplingnya, kampasnya ya lumayan besar lah habis. Nanti akan saya buat video untuk di bagian ini kampas koplingnya guys. Bagian ini adalah bagian linear ataupun silinder bloknya. Dia ada 4 ya. Ini sudah mulai butuh perawatan, jadi habis kemasukan air ini guys. Jadi yang ini juga rusak sini. Jadi ini yang mengakibatkan motor ini overheat. Jadi packingnya juga waktunya ganti, kemudian ini ada agak keropos. Jadi sebagian air itu masuk ke dalam silinder sini guys. Ini nanti perlu direparasi, kemudian diratakan lagi dan dilas lagi. Lubangnya dibentuk seperti semula guys. Dan yang membuat klasik ya ini adalah karburatornya, masih memakai karburator vakum ya. Ini venturinya 33. Jadi biasanya kalau di Indonesia itu kan 32, 34. Karena ini motornya motor build up, dia ukurannya 33. Ini adalah skrunya, nanti membesarkan, mengecilkan gasnya ada di sini. Kemudian di sini ada cuk sama seperti punya Ninja 250. Cuma yang membedakan ini hanya apa ya? Ini dia lebih besar, kemudian cara sinkronnya nanti harus 4 guys. Ya, lainnya sama. Dan bagian belakangnya ya seperti ini. Nah. Dan yang susah itu biasanya ngatur yang di sisi ini. Kalau karburatornya cuma 2, dia aman ngatur di sini. Tapi kalau 4 biasanya harus susah ngatur antara satu silinder di karbunya ini agak susah memang. Kalau tidak punya alat vakumnya itu yang susah ya. Ini dalamannya ada katup kupu-kupunya. Sama persis punya Ninja 250, cuma ini jumlahnya 4 gitu aja. Bawahnya juga sama. Dan kebanyakan kalau karburator lama ya, motor-motor seperti ini yang aus adalah di sisi ini. Teflonnya sudah habis, jadi biasanya agak bunyi dek-dek gitu. Ini ada sisi teflon ya, kelihatan putihnya ini sudah habis kemakan usia. Ya maklum lah, motor ini tahun 1997, sekarang tahun 2020, sudah termasuk tua lah motor ini. Ini stangnya guys, stangnya ini termasuk tebel ya dibandingkan punya Ninja 250 ataupun ER650. Dia ini lebih tebel, cuma dia agak padat dan juga pendek. Untuk ring shakernya dia sama sekali berbeda dengan motor-motor kebanyakan ya. Dia lebih cenderung lebih besar ya. Dia dalamannya seperti ini. Untuk pennya ini adalah 19 guys, pen yang cukup besar. Ini jadi kalau untuk Kawasaki itu piston satunya dihitung dari kiri ke kanan. Jadi untuk topnya 1 dan 4 ini di sini. Jadi ini silinder 1, 2, 3 dan juga 4. Kalau 2 dan 3 itu berbarengan di tengah sini. Oke guys, terima kasih, simak terus video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.